channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani akan-akan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, seperti biasa nama dan tempat dalam video ini saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Berbagi Selimut dengan Makhluk Halus Demi Bisnisnya. Siang itu Nurjaman sudah sibuk dengan koper-koper yang akan ia bawa pergi. Lani hanya memperhatikannya seakan menunggu sebuah celah untuk menanyakan sesuatu kepada sang suami yang terlihat terburu-buru. Mau ada acara apa mas? Kok sampai harus nggak pulang buat 2 hari? Biasanya kamu weekend jarang ketemu orang. Tanya Lani dengan hati-hati. Kamu curigaan amat sih jadi orang. Ini kliennya memang datang dari luar pulau. Jadi dia menginap di hotel. Aku diajak ketemu di sana karena ia sudah memesan 1 kamar buat aku. Kamu kok curigaan banget sih? Kan kalau aku sukses kamu juga yang senang. Dapat uang. Jawab Nurjaman dengan nada kesal. Mendengar respon seperti itu, Lani selanjutnya hanya memilih diam. Sebagai seorang istri, ia mencoba untuk mendukung suaminya dengan menjauhi apa yang membuatnya suaminya naik pitam. Di saat sedang getol-getolnya bekerja agar karirnya sebagai pengusaha terus menanjak, pria itu mulai menggeluti bisnis makanan sejak 1 tahun lalu. Ia membuka sebuah restoran ikan bakar yang tak jauh dari rumahnya. Sebagaimana seorang pengusaha, tentu saja ia ingin melakukan ekspansi agar bisnisnya bisa menggurita ke kota-kota lain. Dan investor yang diceritakan Nurjaman kepada Lani ini adalah celah untuk mewujudkan mimpi tersebut. Lani tentu saja senang bukan kepalang mendengar kabar itu. Ia tahu bahwa suaminya bersungguh-sungguh dalam membangun sebuah bisnis yang sedang berkembang dan melakukan semuanya untuk rumah tangga mereka. Sayangnya semua yang Lani ketahui itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Nurjaman. Lani tidak tahu bahwa restoran ikan bakar Nurjaman sepi pengunjung, sehingga berada di ambang kebangkrutan, dan ia melakukan perjalanan keluar kota bukan untuk bertemu seorang investor. Nurjaman menghela nafas setelah memarkirkan mobilnya. Ia merasa beruntung karena bisa sampai dengan cepat waktu dan berada dalam keadaan utuh, mengingat dirinya baru saja memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Sekarang rumah tua yang dijanjikan oleh Mbak Sueb sudah berada di hadapannya. Ia tidak menyangka bahwa pria tua itu memberikan alamat sebuah rumah yang terlihat seperti ditinggali oleh jin ketimbang manusia. Meski begitu, ia harus memenuhi apa yang disebutkan oleh Mbak Sueb jika ingin rencananya berhasil. Rencana tersebut adalah melakukan ritual pesugihan Nyi Blorong. Nurjaman melakukannya tak lain karena warung ikan bakarnya yang nyaris tutup, sehingga memerlukan modal untuk mempertahankannya. Adapun pesugihan ini dibantu oleh Mbak Sueb yang diperkenalkan oleh salah satu teman kantornya. Mbak Sueb direkomendasikan karena reputasinya sebagai dukun terbilang bagus di kampung halaman rekan kerjanya itu. Kamu harus lawan rasa takut jika ingin melakukan pesugihan ini, ujar Mbak Sueb berbicara dari seberang telepon. Nurjaman ingat kalimat tersebut adalah sebuah saran yang diberikan Mbak Sueb di salah satu sesi konsultasi via telepon
sebelum ia memantapkan diri untuk melakukan pesugihan. Rasa takut kepada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selama ritual pesugihan melampaui rasa takut Nurjaman terhadap murka Tuhan saat itu. Setelah menghias kamar kecil berisi sebuah kasur kotor dengan bunga dan semerbak menyan, Nurjaman langsung duduk di sebuah kursi plastik sebagaimana yang diperintahkan oleh Mbah Syueb. Ia membayangkan bahwa pesugihan ini membuat dirinya lebih kaya, sehingga mampu membeli mobil sedan mewah yang ia idam-idamkan sejak lama. Hal serupa juga dilakukan oleh Lani di sofa ruang keluarga. Ia membayangkan suaminya pulang dengan kabar gembira tentang kesempatan untuk mengubah hidup yang lebih baik. Seandainya sudah memiliki uang yang cukup, Lani ingin sekali berlibur ke luar negeri bersama suaminya. Suara gemuruh yang berasal dari luar rumah membuyarkan khayalan Nurjaman. Ia terperanjat karena sadar bahwa gemuruh tersebut adalah tanda kedatangan Nyi Blorong. Setelah gemuruh reda dan menyisakan keheningan, Nurjaman melangkah perlahan menuju kamar yang sudah ia hias demi menyambut kedatangan Nyi Blorong. Dugaan bahwa Mbah Syueb sedang mempermainkannya hilang ketika ia melihat sosok perempuan berbaring di ranjang apek yang sudah ia taburi kembang. Pria itu mencoba untuk menutupi rasa takut dan gugupnya dengan cara bersikap sopan dengan Nyi Blorong. Ia mengucapkan permisi ketika masuk kamar dan Nyi Blorong hanya menatap sambil tersenyum kecil. Nurjaman mulai membuka semua pakaiannya lalu naik ke atas kasur. Saat bertatap muka dengan Nyi Blorong, tidak ada pikiran apapun kecuali parasnya yang cantik dan keinginan untuk menyalurkan hawa nafsunya. Terlebih hal itu memang harus dilakukan jika Nurjaman ingin mendapatkan sisik emas yang akan diberikan Nyi Blorong setelah malam berakhir. Kesadaran Nurjaman hilang seketika ia dihadapkan dengan Nyi Blorong. Ia lupa bahwa pesugihan itu tidak gratis melainkan harus dibayar dengan cara menjadi teman tidur yang melayani Nyi Blorong hingga akhir hayatnya. Malam pertama bersama dengan Nyi Blorong merubah nasib Nurjaman dengan cepat. Ia berhasil mendapatkan banyak sisik emas yang bisa dijual untuk menjadi modal bisnis restoran ikan bakarnya. Lani juga sumringah ketika melihat suaminya pulang bukan hanya dengan kabar baik, tetapi uang tunai dengan jumlah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mereka berdua merasa bahagia. Meski tidak dalam waktu yang lama, Lani dilanda demam tinggi yang membuatnya harus menggigil dan mengigau ketika sedang tidur. Dan Nurjaman tidak bahagia karena sakitnya Lani membuatnya tidak bisa pergi untuk bertemu dengan Nyi Blorong. Timbul rasa khawatir di dalam diri Nurjaman ketika tidak bisa memenuhi janjinya. Tidurnya tidak tenang. Takut bahwa Nyi Blorong akan melakukan hal yang mengerikan sekiranya ia melanggar perjanjian yang telah disepakati. Belum lama Nurjaman tertidur, tubuhnya kemudian terasa sesak. Ia sadar bahwa sesuatu yang membuatnya sesak tersebut seakan-akan seperti melilitnya dalam keadaan terbaring. Yang membuat Nurjaman ketakutan setengah mati, Nurjaman tidak mati rasa, sehingga ia bisa merasakan bahwa apa yang melilit tubuhnya ini memiliki sisik, sedangkan makhluk bersisik yang berurusan dengannya hanya Nyi Blorong saja. Lilitan tersebut semakin keras, namun Nurjaman tidak berani untuk membuka mata. Ia takut untuk melihat wujud Nyi Blorong. Meskipun pada akhirnya Nyi Blorong membuka kelopak mata Nurjaman secara paksa. Di hadapannya Nyi Blorong memiliki wujud yang berbeda dari terakhir kali ia jumpai. Tidak ada lagi paras yang cantik melainkan wajah yang menyeramkan. Teriakan dan tangisan tertahan oleh lilitan tubuh Nyi Blorong.
Nurjaman hanya bisa melihat Lani yang sedang tertidur di sampingnya. Pria itu membuka matanya dan tidak menemukan apa-apa kecuali Lani yang terbaring di sampingnya. Nurjaman mengelap keringatnya dan merasa beruntung bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Hingga ia turun dari kasur, mengambil air minum lalu kembali ke kamar dan mendapati sebuah sisik emas berada di dahi istrinya. Nurjaman mencoba membangunkan Lani, hanya saja tidak ada respon apa-apa. Ia mendekatkan jari telunjuknya ke lubang hidung istrinya. Tidak ada nafas sedikit pun. Ternyata istrinya sudah meninggal. Dan selesai. Itulah cerita singkat yang berjudul Berbagai Selimut dengan Makhluk Halus Demi Bisnis. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Jika ingin mendapatkan kehidupan yang layak, jangan sekali-kali mengambil jalan pintas yang salah. Berdoalah dan berusaha lebih keras lagi. Lebih mendekatkan dirilah kepada Allah. Jangan pernah mempersoalkan tentang rezeki, karena Allah lah yang akan menjaminnya. Semoga Allah memberikan ampunan dan hidayah untuk kita semua. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.